Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat. Nih bapak-bapak nih di depan saya nih. Saya doain mudah-mudahan jadi manusia-manusia yang istiqamah. Singkatan dari istri 3 dikontrakin rumah. Ini yang jawab salamnya semangat nih ibu-ibu nih ya. Saya doain mudah-mudahan jadi manusia-manusia yang tawadu. Singkatan tahu warna duit. Biar adil. Bu, biar adil. Yang jawab salamnya semangat, mudah-mudahan hidupnya pada berkah. Tahun depan bisa berangkat umroh dan haji ke Mekah. Itu yang aimannya kenceng emang udah setoran. Hah? Belum pakai pacul berangkatnya. Doain Bu, Pak. Kalau saya jadi presiden, saya berjanji saya akan berangkatin semua jamaah di sini berangkat umroh dan haji gratis. Syaratnya 2. 1 berenang, 2 jalan kaki. Sampai berkagak tuh. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat saya doain biar pada lunas hutangnya. Itu ibu-ibu yang pakai kerudungan hijau semangat banget. Amin. Bu, emang belum lunas. Syaratnya dibayar. Mudah-mudahan biar pada masuk surga semuanya. Ya. Sama kerudung-kerudungannya, sama kipas-kipasnya, semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin tayyibin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi mukami kitab tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin al-mukarramun, segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatizah, para hujat, para orang tua, para tokoh masyarakat, baik tokoh agama maupun tokoh pemerintahan, para jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus nyontek lu, nyontek ya, agak apal ini. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan
Ketua RW 01. Namanya di sini tertulis Bapak Abdul Karim. Ketua RT 01 sampai 010. Ketua RW 11, 20, 21, 22. Kepala Polisi Pospol Muara Angke. Masya Allah. Di sini ditulis Bapak Ibda Sardi SH. Bapak Ketua RT, Ketua Remaja Irema 06, Bapak Andi Suhandi. Para senior-senior, pengurus masjid yang berada di Muara Angke dan para tokoh agama semuanya dah. Ya, wabil khusus Ketua Panitia Penyelenggara. Alhamdulillah ini hari saya senang bener, gembira sekali. Kenapa? Karena saya dapat hadir dan kumpul dengan orang-orang tua saya, dengan guru-guru saya di sini semua, termasuk para jamaah semua. Ini hari Bu, kita hadir dalam rangka memperingati maulidnya Nabi. Saya lihat begitu meriah, begitu syiarnya acara ini. Dihadiri oleh para tuan-tuan guru, RW hadir, RT hadir, dan juga remaja-remaja banyak yang hadir. Ini merupakan suatu hidayah buat para jamaah semua yang hadir di sini. Wa idza hallati hidayatu qalban. Orang itu kalau sudah dapat hidayah, dia akan mudah datang untuk ngaji, untuk melakukan kebaikan. Bu, Pak, ini kalau orang ngaji dapat hidayah, dengerin suara speaker pembacaan maulid udah nanya di mana itu acaranya, buru-buru berangkat hadir. Ya Bu, ibu-ibu kan paling rajin. Ngaji mingguan paling banyak ibu, ngaji bulanan paling banyak ibu, arisan paling banyak, kondangan paling banyak, yang nyolong duit laki. Jawab Pak. Ibu, ini Bu, bukan saya ngomong ya. Ibu, tapi ibu-ibu juga Pak, kalau ngaji itu niatnya bagus. Makanya bapak-bapak kalau ibu-ibu datang ngaji, baik yang mingguan, baik yang bulanan, ya kondangan, beliin baju. Jangan pakai baju hari Senin merah, Selasa merah, Rebo merah, Kemis merah, Jumat merah, sampai hari Senin lagi masih merah. Kata Empok Mumun tetangganya, itu tiap hari merah mulu, bentar-bentar bisa kebakaran. Beliin ya, ibu-ibu kan paling senang ya Bu ya, kalau dibeliin baju sama suaminya. Senang gak Bu? Senang gak Bu? Pak, tuh Pak dengerin Pak, seneng. Jadi ini hari kita hadir dalam rangka memperingati sosok manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang suci, manusia yang besar, yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu Nabi Yuna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama dari Mekah, beliau mengatakan peringatan Maulid yang diadakan oleh kaum muslimin dan muslimat, ini hari kita Maulid adalah sebagai bentuk takbirun anil farah wassurur bil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk rasa gembira kita, senang kita, cinta kita kepada Rasul, kepada Nabi. Saya mau tanya bapak-bapak di sini, bapak-bapak jawab yang kencang. Cinta Pak sama Nabi? Cinta Pak sama Nabi? Cinta? Ibu jawab Bu. Cinta sama Nabi Bu? Cinta sama Nabi Bu? Coba yang sebelah sini. Cinta sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Yakin? Yakin Bu? Sekarang saya mau tanya Ibu ya. Kalau Ibu benar-benar cinta sama Nabi, ini malam Ibu hadir dengerin ceramah saya dalam acara peringatan Maulid. Tiba-tiba dari rumah Ibu ada telepon dari suaminya. Ibu pulang sebentar Bu, ini ada tamu datang dari Surabaya nganterin duit 20 juta. Kalau dalam 15 menit Ibu enggak pulang, duitnya hangus. Sekarang saya mau tanya, jawab yang kencang. Ibu mau pulang apa dengerin saya ceramah? Pak, mau dengerin ceramah apa pulang? Ibu ini suka macam-macam ngomong cinta. Ibu cinta nggak sama suaminya? Berapa kali ibu pernah mandiin suaminya? Pak, berapa kali Pak dimandiin Pak? Udah Pak Ustadz, kalau mati itunya astagfirullah. Mandiin suami aja belum pernah, kata cinta sama suami. Suami emang kerjanya lagi sepi ngojek. Ya, bener nih. Saya mau tanya nih Bu, pulang gak dapet duit, datang-datang minta pijitin, minta bikinin kopi. Ya, Bu, kira-kira dibikinin gak? Dibikinin gak? Wah katanya bikinin, enggak. Ini yang bener yang mana, gak kompak ini. Kalau cinta sama suami Bu, Ibu kalau cinta sama suami, saya mau tanya, dikasih uang belanja mintanya 70.000, dikasih 100.000, Ibu pulangin enggak? Pak, dengerin Pak, Bapak di sini ada nggak yang istrinya kalau dikasih uang belanja sisanya dipulangin? Wah! Kalau ada saya mau cium tangannya. Kadang-kadang cinta sama suami, ngomongnya enak banget, giliran kondangan wangi, giliran ke kantor wangi, ya Pak ya, giliran nganter anak ke sekolah wangi, bener, arisan wangi ya Pak, giliran tidur sama laki, pakai daster, malah pada bolong. Tambelan lagi. Ini jujur amat nih ya, Pak. Tidur pakai daster. Udah pada mau bolong. Ya. Udah begitu pakai kutang. Kutangnya udah mau putus lagi, Pak. Mending kalau sambungannya bagus, peniti. Kan kasihan lakinya, malam Jumat ya, emang udah gak tahan. Lakinya pulang dari mana-mana, dari kerja, main tubruk aja. Begitu ditubruk, wadaw! Ada peniti, nyangkut peniti. Ya Allah,
katanya sayang cinta sama suap. Yang mana orangnya? Ada di sini. Giliran tidur pakai autan, pakai minyak angin cap kampak, pakai apa tuh namanya itu Bu? Koyo, cabe kan pedes ya Pak ya. Lo ilah begitu main cium aja, waduh, lakinya sampai tobat-tobatan, biasar lo adanya. Pakai apaan sih? Pedes buat ini. Pakai koyo. Lah nyamuk aja mati apalagi orang. Oh, jadi ini hari kita hadir dalam rangka memperingati sosok manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang besar, manusia yang suci. Pak, kita ini hari ada dua pembahasan saya. Karena nanti ada sahabat saya Kiai Abdurrahman atau Ustadz Pitung, dan juga ada Bang Paus Mini ya, yang baru kelar jadi tumbal Kanjeng Iblis. Ya, emang bener tuh ya, jadi tumbal ya. Jadi ini hari saya nggak lama-lama, saya hanya ingin menyampaikan dua saja. Jadi Nabi kita Muhammad ini adalah sosok manusia yang utuh dan sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasul. Kita ngomong, Ustadz saya seorang guru Nabi ngajar. Ustadz saya seorang polisi, Nabi ikut berjuang. Ustadz saya seorang politisi, Nabi juga seorang politisi ulung. Ustadz saya seorang kepala rumah tangga, Nabi juga punya anak istri. Kita mau nyontoh apa aja ada sama Rasul. Rasul adalah manusia, yang namanya manusia Pak, itu ada dagingnya, ada tulangnya, dibungkus dengan kulit, namanya manusia bashar. Cuma Nabi ini manusia yang luar biasa. Setiap yang menempel pada diri Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi hal-hal yang teramat istimewa. Paham ya Bu? Jadi kalau Nabi itu sama seperti kita manusia. Nabi makan, kita juga makan. Nabi tidur, kita juga tidur. Nabi minum, kita juga minum. Nabi berludah, kita juga berludah. Cuman bedanya dikit. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita dikit-dikit. Nah, ngaku Bu. Kalau Nabi dikit tidur, kita dikit-dikit. Kalau Nabi berludah, ludahnya jadi obat, beda sama ludah kita. Yang bener sahabat dulu ada matanya bengkak Pak, merah, datang ke Rasul, ya Rasul, mata saya bengkak ini merah, tolong dong diobatin. Diludahin sama Nabi, dibacain bismillah 3 kali, bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu juga penyakitnya sembuh, ludahnya Nabi. Besok ibu praktekin Bu. Kalau ada tetangga ibu atau suami ibu dah, Bu, ibu sakit mata nih, papa, mata mama bengkak, papa merah. Oh, terus bagaimana mama? Pengen dong diludahin kayak Nabi papa. Wah, kata suaminya, kebetulan ini emang suaminya habis makan ikan peda, habis makan jengkol, ya, habis makan pete.
Papa, ludahin dong papa. Wah, ludahin sama suaminya 3 kali. Cueh. Tungguin dah. Kira-kira besok sembuh apa makin bengkak, Pak? Hah? Makin bengkak apa sembuh? Ludahnya Nabi berbeda dengan ludah keringatnya Nabi itu sama Siti Aisyah. Setiap Nabi pulang dielapin, Pak. Dilapin, dikumpulin. Saya mau tanya orang sini jujur, Pak, pernah nggak Bapak kalau pulang kerja sama istrinya dilapin keringatnya? Boro-boro. Jujur amat orang sini. Boro-boro Ustadz, yang ada sama kita pulang mukanya masih kumel, rambut masih bejegrik. Tuh, ada orang sini. Yang mana, Pak? Ini curhat orang sini ya. Oleh karena itu, setiap yang menempel pada diri Nabi itu menjadi hal-hal yang begitu istimewa. Bukan hanya ludahnya, ya, keringatnya Nabi. Dulu pernah ada sahabat sakit perut, datang tuh ya kepada Rasul. Rasul nggak tahu, itu diambilin air minum bekas keringatnya Nabi. Seketika itu juga sahabat yang sakit perutnya sembuh, nggak pernah sakit lagi seumur hidupnya. Keringatnya Nabi. Ibu praktekin besok, Pak. Bapak sakit perut nih, ibu sakit perut, datang ke rumah Pak RT Joni. Ya, ke rumah Pak RT Joni datang ya. Nah, ke rumah Pak RT Joni minta air. Kira-kira itu air diminumin sembuh apa kagak? Mencret, iya ya. Itulah akibat apa? Manusia itu biasa beda sama Rasul. Makanya patut kita mencintai Nabi kita Muhammad, selalu menyanjung, memuji beliau. Lau anna amilna kullahinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Jadi setiap hari kita menyanjung, memuji Nabi kita Muhammad, itu sudah menjadi keniscayaan buat kita, sudah menjadi hal yang wajib seharusnya. Kenapa? Karena sebelum Allah menciptakan langit, bumi, arsy, kursi, Allah terlebih dahulu menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Pak, Bu, ya Allah nih yang hadir, itunya ya Allah. Itu anak-anak siapa sih tuh? Doain dah, mudah-mudahan kalau udah besar biar jadi gubernur. Ini yang ngono. Udah besar biar jadi menteri. Amin apa? Ini ya pakai kerudungan putih, saya demen, mudah-mudahan kalau besar ini biar jadi bupati. Amin apa? Ini yang paling depan nih yang agak bisa diem nih, mudah-mudahan kalau udah besar biar jadi tukang gali kuburan. Enak. Bu, kalau doain anak memang begitu ya Pak, doain yang bener. Doain yang bener, Bu. Hati-hati nih masalah doa nih. Salah ngomong tersalah lagi. Kalau punya nama, punya hajat, datang ke kiai, ke ulama, ke habaib, minta doanya. Ini doa kadang-kadang sembarangan aja. Ya Allah, jadikanlah anak saya kalau sudah besar jadi anak soleh. Lah bener, begitu gede anaknya dipungut sama Pak Soleh. Orang yang bener, ya Allah, kalau anak saya sudah besar biar jadi anak yang, nah itu, jangan anak soleh, tadi buat Pak Soleh lagi. Bener Pak, hati-hati doain nih. Kadang-kadang saya dengerin itu, ya Allah, doain saya ya Allah, biar anak saya kalau sudah besar, biar punya kerjaan yang enak, cuman uncang-uncang kaki dapat duit.
Loh bener itu Pak, terkabul. Jadi tukang jahit. Ngoncang-ngoncang kaki doang dia dapat duit. Tukang jahit. Bener kan? Ya Allah, ini ada lagi nih doa. Doain ya Allah, kalau anak saya sudah besar, biar dapat kerjaan di tempat yang basah. Loh benar dikabulin sama Allah nih. Begitu besar jadi karyawan setim motor. Nyemprot basah, ya kan? Ya Allah, ini doa nih hati-hati. Jadikanlah anak saya kalau sudah besar, kemana aja diikutin orang, ke kanan diikutin, ke kiri diikutin. Bener Pak, begitu besar jadi tukang ngangon bebek. Kemana aja diikutin bebek, kanan kiri bebek. Makanya kita kalau berdoa kudu yang bener. Ini udah 2 menit Ustaz. Terus Bu, ini masih ada 2 lagi penceramah ya. Saya Bu, jujur nih ya, panitia semuanya. Jam 3 pagi saya masuk ruang UGD di Rumah Sakit Mekarsari. Kata dokter saya harus dirawat. Ya Allah, saya bilang saya besok malam mau acara, ini malam mau acara di Pluit. Saya bilang dokter bisa ditolak nggak? Saya mau ada acara ntar malam, ini masih impusan saya masih ada, baru dicabut. Karena saya mau hadir di sini. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan saya kesehatan walaupun kurang fit banget Pak. Ya, alhamdulillah. Sebagai bentuk rasa wujud cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Yang namanya cinta Pak, itu menurut Imam Ibnu Battal dalam kitab Jawahirul Bukhari, ada 3 dasar orang yang cinta. Yang pertama, dasar orang yang cinta itu mahabbatul ijlal namanya. Cinta yang berdasarkan pengagungan. Tidak ada yang lebih kita agungkan, yang lebih kita muliakan, yang lebih kita besarkan selain Allah dan Rasulnya. Ya, kapan kita mengagungkan Allah? Di saat kita sholat berjamaah ke musola, ke masjid. Disitulah saat kita mengagungkan Allah. Makanya kalau sholat berjamaah pakai pakaian yang rapi, yang bagus, yang terbaik. Pakai gamis, pakai koko, peci, kopiah, sorban kalau punya. Jangan kemana-mana pakaiannya rapi, giliran sholat berjamaah pakai kaos oblong. Malah ada tulisannya coblos nomor 7. Yang belakang ngomong, lu aja 7, gue mah 5. Tuh, kadang-kadang ada tulisannya godain kita dong. Ya Allah, sholat model kayak kita mah Pak jauh dari khusyuk ya Pak ya. Sayyidina Ali sholat subuh ditombak sama musuhnya itu sampai ia tembus, enggak bergerak, terus melanjutkan sholatnya. Nabi kita Muhammad ketika sedang sholat di Mekah, Allahu Akbar, Abu Lahab panggil pemuda Quraisy, wahai pemuda Quraisy, siapa yang berani jorokin tuh Muhammad lagi sholat, saya kasih uang 100 dirham. Angkat anak muda tuh yang keker, badannya tinggi, berani dia. Nabi lagi sholat, Allahu Akbar, dijorokin sampai Nabi tersungkur, pelipisnya berdarah. Nabi marah enggak? Enggak Pak. Nabi melanjutkan sholatnya. Tuh Nabi. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu nih yang sholat jamaah, Bapak dah. Bapak lagi sholat Pak. Ada bocah jorogin Bapak. Sampai Bapak jatuh tersungkur. Marah enggak Pak? Yang ada balik kanan ya Pak ya. Setan loh. Anak siapa lo? Sekolah apa kagak lo? Bukan begitu Pak. Model kayak kita mah sulit buat khusyuk. Sholat emang berangkat dari rumah, berjamaah.
yang dari rumah begitu sholat bawa duit recehan logaman, begitu sholat di belakang imam lagi ruku jatuh duit logamnya gelinding ke depan imam. Allahu Akbar, jatuh, ya dia ngomong dah, ya duit gua hilang dah. Begitu jatuh pas di depan imam, emang imamnya rada bengal, emang kalau rezeki nggak kemana ini, dikantongin tuh duit. Kan ngomong yang di belakang yang duitnya jatuh, imam itu mah duit gua, jangan diambil. Yang sebelahnya ngomong, sholat nggak boleh ngomong, batal tahu. Yang sebelah ngomong lagi, untung gua kagak ngomong, lebih atas semua. Tuh yang namanya model kita buat husuk masuk susah, ya Pak. Susah. Kemudian mahabbatul subqah, ada cinta yang berdasarkan kasih sayang. Ini dicontohkan sama Nabi. Nabi itu Pak, Bu, Pak dengar ini. Pulang dari dakwah, beliau kemudian sampai rumah, dilihat Siti Aisyah lagi di bawah tidur, sama Nabi diangkat dipindahin. Sekarang saya mau tanya ibu, bu, ibu lagi nonton TV ini ketiduran depan rumah, ya. Kemudian suami ibu pulang, ibu dipindahin bu kagak? Bu kagak ya Pak? Enggak. Orang sini jujur amat, enggak. Lagi juga kata bapaknya, kata suaminya nih, dia ini kodok belentung pakai di depan rumah ini, bukannya pindah ke atas. Tuh model kita mah jauh ya, tapi kita berusaha bagaimana meniru akhlak Rasulullah. Karena apa Pak? Ini kita sekarang hidup di zaman yang udah hancur-hancuran, yang udah rusak, di akhir zaman, di mana yang namanya narkoba udah merajalela menghancurkan anak-anak muda kita. LGBT, pre-sex, laki demen sama laki, main anggar, ya Pak. Perempuan demen perempuan, main baskom. Ya main baskom ya, perempuan sama perempuan. Loh, ini udah akhir zaman. Kita kudu hati-hati pakaiannya. Ya Allah ya Rabbi. Kalau orang India sama Pak Sri Devi, ya siapa lagi, Juhli Kaula, Rishi Kapoor, wah ilah, ganteng-ganteng, cakep-cakep, dilihat pusernya juga enak. Ya, orang Muara Angke pusar kemana-mana. Mending kalau mulus, bodoh. Allah, anak mudanya pakai tato gaya banget. Yang kanan tatonya gambarnya tengkorak, yang kiri gambar naga, pundaknya gambar bangkul nasi uduk. Ya Allah, bakul nasi uduk. Makanya kita ini hati-hati, ini zaman dimana orang-orang banyak yang menjauhkan dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari Al-Quran, jauh dari ajaran agama Islam. Saya salut dengan yang namanya pemuda, pemuda Irema nih 06, luar biasa. Udah puluhan tahun, ini perlu dilestarikan, perlu dijaga kesatuan dan persatuannya agar tetap istiqomah, biar berkah. Amin ya Pak? Amin ya Pak? Makanya didukung oleh para Pak RW. Pak RW semua dari 011 tadi saya dengerin itu. Ya Allah, ini RW-nya mendukung semua. Mudah-mudahan Pak RW yang mendukung acara ini tahun depan jadi lurah di Papua. Lo jauh amat Pak. Biar jadi lurah, jadi pejabat yang istri 3 dikontrakin. Coba itu. Yang terakhir,
yaitu mahabbatus tisan wa tizatin. Yang namanya cinta itu berdasarkan keindahan. Bu, orang itu paling seneng lihat yang indah-indah. Bukan begitu ya Pak? Betul nggak Pak? Kalau melihat anak perempuan, gadis umur 25 tahun, jalannya enggak pakai celana legging, wow. Begitu dilihat dari belakang menggemaskan dan mengesankan. Lah umur 80 tahun, pakai celana legging, jalan-jalan ke pinggir laut, wow. Pakai kaos dimasukin ke dalam, wow. Jalannya kayak Saskia Gotik, ya. Begitu jalan diteriakin sama bapak-bapak, itu balon ditiup air. Ya Allah ya Robi, ini anak-anak sekarang kudu dijaga. Kudu dijaga ya Pak ya anak-anaknya. Karena pergaulannya udah makin rusak. Pergaulan di mana anak-anak muda sekarang ini banyak yang pada ngelawan sama orang tuanya. Bersyukur kita kalau punya anak kita ditaruh di pesantren. Kalaupun dia di sekolah umum jangan lupa diajarin ngaji sama ustadz-ustadz di sini. Buat apa? Biar nggak ngelawan. Sebab orang itu Pak, Bu denger ini. Orang kalau sudah ngelawan sama orang tua, apalagi kalau nanti orang tuanya udah mati nggak mendoakannya, rezekinya seret Bu. Rezekinya seret. Nih saya kasih terakhir dari omongan saya ini malam. Dulu ada seseorang ngadu sama Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin, saya ini seorang pengusaha, seorang pedagang sukses, seorang apa namanya kalau orang yang udah pokoknya pengusaha besar lah gitu. Tiba-tiba dia bangkrut Bu. Susah duitnya, ini ajidu fi rizki daikan. Ya Imam, saya ini sekarang susah. Dulunya saya ini kaya, buka toko di mana-mana, punya rental mobil, kontrakan lebar, warung-warung makan saya banyak. Tiba-tiba saya bangkrut. Apa kata Imam Ali? Imam Ali bertanya, jangan-jangan la'allaka taktubu biqalamin makudin. Jangan-jangan kamu kalau nulis pakai pulpen yang enggak jatra. Ngerti enggak jatra? Ngerti enggak jatra? Ngerti jatra? Yang enggak jatra. Yang agak jelas. Enggak Imam, pulpen saya bagus-bagus. Jangan-jangan la'allaka tamsutu bimistin maksurin. Jangan-jangan kamu kalau nyisir pakai nyisir yang udah pada gompal. Ngerti gompal Pak? Udah pada patah nih Bu, dengerin ya. Kalau nyisir pakai yang pada gompal buang, itu bikin rezeki susah. Bikin rezeki seret. Ya. Nih, kemudian Imam Ali bertanya lagi. Jangan-jangan la'allaka tanamu ba'da sholati subhi. Jangan-jangan kamu tidur habis sholat subuh. Enggak Imam, saya habis sholat subuh jalan-jalan keluar nyari duit usaha. Oh nih ini yang penting nih. Kemudian Imam Ali bertanya lagi, la'allaka tamsi. Jangan-jangan kamu itu berjalan man huwa akbaru min kasinan. Kamu jalan di atas orang yang lebih tua dari kamu. Artinya di depan orang yang lebih tua. Kita kagak boleh ngedahuluin orang yang tuh, kecuali udah tua banget ya, ternyusruk lagi. Ini artinya Pak, Bu, nih pesan Imam Ali, kita ini kalau udah jadi orang sukses, jadi orang kaya, punya duit, udah jadi karyawan,
ngomong sama yang lebih tua. Paham? Mentang-mentang udah kerja jadi karyawan, duitnya banyak, kawin nggak ngomong-ngomong, datang udah bawa perempuan, malah janda lagi. Janda lebih ke depan, bener Bu. Ini saya lihat di sini banyak juga nih janda-janda yang hadir nih. Yang pertama saya lihat ada Jambu Batu. Janda kalau ngaji bawa anak satu. Ada di sini. Ada Pak. Ada lagi Jambu Biji. Janda yang pengen umroh sama haji. Ada. Amin. Yang ini Jambu Kelutuk. Janda kalau ngaji bawaannya ngantuk. Nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, janda juga asal jangan jambu air Bu. Jambu air. Janda udah pada meliwer. Nggak apa-apa dah, biar janda juga. Iya, biar janda juga. Yang penting anaknya soleh-soleh. Amin ya robbal. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini Allah berikan berkah dan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari saya, nanti dilanjutkan sama sahabat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.